Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurila Kurniasari, NIM 14014414206. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan sejarah asesmen. Asesmen merupakan proses mendokumentasi melalui proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, sikap, dan keyakinan peserta didik. Ada beberapa pengertian asesmen yang disampaikan oleh pakar asesmen pembelajaran. Yang pertama, oleh Khan, Hardas, dan Ma 2005, menyatakan bahwa asesmen merupakan proses mendokumentasikan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan keyakinan. Yang kedua, oleh NEIYC tahun 1990, menyatakan bahwa asesmen merupakan proses pengamatan, pencatatan, dan selanjutnya pendokumentasian pekerjaan yang dikerjakan oleh peserta didik dan cara-cara peserta didik mengerjakannya, untuk dijadikan sebagai dasar dari berbagai pembuatan keputusan pendidikan yang mempengaruhi anak. Yang ketiga, menurut Dodds dan Pickard tahun 1994, menyatakan bahwa asesmen merupakan proses memperoleh informasi tentang anak untuk membuat keputusan tentang pendidikannya. Yang keempat, oleh Hills tahun 1992, menyatakan bahwa asesmen terdiri atas tahap pengumpulan data tentang perkembangan dan belajar peserta didik, menentukan kebermaknaan tujuan program, memadukan informasi ke dalam perencanaan program, dan mengkomunikasikan temuan kepada orang tua dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dari keempat pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa asesmen merupakan metode dan alat asesmen, meliputi observasi, asesmen mandiri oleh peserta didik, tugas praktek harian, contoh hasil pekerjaan peserta didik, tes tertulis, skala penilaian, proyek, laporan tertulis, review kinerja, dan asesmen portofolio. Kinerja peserta didik dinilai dari informasi yang dikumpulkan melalui kegiatan asesmen. Pendidik menggunakan pemahamannya, pengetahuan tentang belajar, dan pengalaman peserta didik, kemudian membandingkannya dengan cerita yang telah dirumuskan dalam membuat penilaian mengenai kinerja peserta didik berkenaan dengan hasil belajar yang telah ditetapkan. Evaluasi memiliki kesamaan dengan asesmen. Asesmen biasanya berkaitan dengan prestasi belajar peserta didik. Dalam pemakaian yang sempit, asesmen disamakan dengan ujian. Sedangkan dalam pemakaian yang lebih luas, asesmen disamakan dengan evaluasi. Oleh karena itu, evaluasi pendidikan biasanya meliputi asesmen hasil belajar peserta didik. Evaluasi memiliki tujuan untuk mengetahui sikap peserta didik, kesadaran karir, kepekaan budaya, praktek pembelajaran, kurikulum, personel sekolah, dan sebagainya. Beberapa praktisi pendidikan ada yang menggunakan kedua istilah tersebut secara bergantian. Ada pula yang memandang berbeda, yakni isi evaluasi dipandang lebih luas dibandingkan dengan asesmen, karena evaluasi berkaitan dengan pembuatan keputusan tentang nilai atau harga dari suatu objek. Asesmen dipandang sebagai proses pengukuran terhadap suatu karakteristik tertentu, seperti deskripsi tujuan, sementara evaluasi dipandang sebagai proses pengukuran terhadap suatu karakteristik dan penentuan nilai atau harga suatu objek. Untuk poin selanjutnya adalah sejarah asesmen. Kegiatan asesmen muncul pertama kali di Cina pada tahun 206 sebelum Masehi ketika dinasti Han memperkenalkan ujian untuk membantu proses seleksi pegawai kerajaan. Pada tahun 822 setelah Masehi, dinasti Tang melaksanakan ujian tertulis bagi calon pegawai kerajaan. Ujian itu berlangsung selama beberapa hari dan yang lulus mencapai 2%. Calon pegawai yang berhasil kemudian diberikan asesmen oleh raja secara lisan. Di Eropa, ujian yang digunakan selama abad pertengahan digunakan untuk membantu seleksi calon pendeta dan ksatria, dan anak-anak di sekolah diuji pengetahuan tentang katekismus. Universitas Paris pertama kali memperkenalkan ujian forma selama abad 12. Ujian itu adalah perselisihan tentang teologi. Pada tahun 1974-an, Universitas Cambridge mulai menggunakan ujian lisan untuk membandingkan peserta didik, sama dengan ujian yang diselenggarakan oleh dinasti Han di Cina.
Selama abad ke-18, Universitas Cambridge dan Oxford mulai menguji kemampuan matematika kepada peserta didiknya dengan menggunakan ujian tertulis, kemudian menggunakan kertas untuk asesmen pada semua mata kuliah. Amerika Serikat memperkenalkan ujian tertulis pada tahun 1830-an dalam upaya mengurangi subjektivitas asesmen. Horace Mann memperkenalkan ujian tertulis di Boston Public School untuk membandingkan kinerja sekolah. Walaupun demikian, kontribusi utama Amerika Serikat dalam sejarah ujian itu datang selama Perang Dunia Pertama, ketika Angkatan Bersenjata Amerika Serikat memperkenalkan tes IQ berskala besar untuk mengangkat sejumlah besar calon prajurit yang akan menduduki jabatan di Angkatan Bersenjata. The Army Alpha, sebagaimana yang telah dikenal, merupakan pertanyaan pilihan ganda dan diterapkan pada 2 juta calon prajurit. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vira Hanisa Salsabila. Perkenalkan, nama saya Vira Hanisa Salsabila, NIM 14014181867. Saya akan menjelaskan tentang tujuan asesmen dan prinsip-prinsip asesmen. Yang pertama bisa dilihat di sini, tujuan asesmen. Asesmen pembelajaran memiliki 2 tujuan, yaitu tujuan isi dan tujuan proses. Asesmen dengan tujuan isi digunakan untuk menentukan seberapa jauh peserta didik telah mempelajari pengetahuan dan keterampilan spesifik. Dalam hal ini, asesmen harus terfokus pada belajar peserta didik. Sedangkan asesmen yang berkaitan dengan tujuan proses digunakan untuk mendiagnosis kekuatan dan kelemahan peserta didik, serta merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Karena pendidik biasanya berupaya memahami kelemahan peserta didik, maka pendidik harus mengakses proses dan produk atau isi melalui kegiatan interview, dokumentasi, observasi, maupun ujian dengan menggunakan tes pilihan ganda. Tujuan asesmen sini yang pertama asesmen formatif dan sumatif. Asesmen sumatif biasanya dilaksanakan di akhir pembelajaran dan digunakan untuk membuat keputusan tentang kenaikan kelas peserta didik. Sedangkan asesmen formatif berbentuk pemberian balikan atas pekerjaan peserta didik dan tidak dijadikan dasar kenaikan kelas. Dalam konteks belajar, asesmen sumatif dan normatif disebut dengan asesmen belajar. Yang kedua ada asesmen subjektif dan objektif. Asesmen bentuk objektif merupakan bentuk pertanyaan yang memiliki satu jawaban yang benar. Asesmen subjektif merupakan bentuk pertanyaan yang memiliki lebih dari satu jawaban yang benar. Yang ketiga ada asesmen acuan patokan dan normatif. Asesmen acuan patokan biasanya menggunakan tes patokan, merupakan asesmen yang digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan acuan normatif atau dikenal dengan penentuan ranking berdasarkan kurva normal, asesmen untuk ujian masuk sekolah biasanya menggunakan asesmen acuan normatif karena dapat menunjukkan proporsi jumlah peserta didik yang lulus atau diterima di sekolah atau universitas. Dengan menggunakan acuan normatif, maka calon peserta didik yang diterima setiap tahun di suatu sekolah akan bervariasi karena kemampuan mereka tidak sama. Yang terakhir, asesmen formal dan informal. Asesmen formal diwujudkan dalam bentuk dokumen tertulis seperti tes tertulis atau diberikan skor dalam bentuk angka, bisa juga penentuan ranking. Sedangkan asesmen informal dimaksudkan untuk menentukan ranking akhir peserta didik. Asesmen ini biasanya dilakukan dengan cara yang lebih terbuka, seperti melakukan observasi, partisipasi, evaluasi diri, dan diskusi.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang prinsip-prinsip asesmen. Agar belajar dapat terjadi pada diri peserta didik, asesmen harus terpadu dengan kurikulum dan pendidikan. Asesmen yang baik harus berdasarkan pada landasan pendidikan. Nah, ada 7 prinsip dalam menerapkan asesmen belajar, yaitu 1. Tujuan utama asesmen adalah memperbaiki masalah belajar peserta didik. Asesmen ini memberikan informasi yang bermanfaat mengenai apa yang telah dicapai oleh peserta didik terhadap tujuan belajar dan mengenai kemajuan belajar peserta didik masing-masing. Yang kedua, asesmen bertujuan untuk mendukung peserta didik. Asesmen baik yang digunakan untuk laporan kemajuan peserta didik, sertifikasi peserta didik, dan informasi untuk perbaikan dan akuntabilitas sekolah adalah untuk mendukung belajar peserta didik. Yang ketiga, objektif bagi semua peserta didik. Asesmen yang baik akan memberikan keyakinan bahwa semua peserta didik akan memperoleh perlakuan yang sama. Asesmen menggunakan berbagai metode untuk mengases kemajuan peserta didik, serta cara-cara peserta didik menguatkan pengetahuan dan pemahamannya terhadap mata pelajaran. Yang keempat, kolaborasi profesional. Pendidik menentukan dan berperan serta dalam pengembangan profesional serta bekerja sama untuk memperbaiki sistem asesmen. Kemampuan profesional itu perlu diperkuat melalui sekelompok pendidik memberikan skor pekerjaan kepada peserta didik. Yang kelima, ada partisipasi komite sekolah dalam pengembangan asesmen. Pelaksanaan asesmen perlu melibatkan orang tua, anggota masyarakat, peserta didik, bersama-sama pendidik dan pakar yang memiliki keahlian tertentu dalam mengembangkan asesmen. Diskusi tujuan dan metode asesmen perlu melibatkan orang-orang yang peduli terhadap pendidikan. Yang keenam, keteraturan dan kejelasan komunikasi mengenai asesmen. Pendidik dan sekolah mengkomunikasikan tujuan, metode, dan hasil asesmen. Pendidik dan sekolah melaporkan apa yang diketahui dan apa yang mampu dilakukan oleh peserta didik. Apa yang perlu dipelajari oleh peserta didik dan apa yang akan dilakukan oleh peserta didik untuk memperbaiki perilaku peserta didik. Yang terakhir, peninjauan kembali dan perbaikan asesmen. Asesmen perlu dikaji kembali dan diperbaiki untuk memastikan bahwa asesmen itu benar-benar memberikan manfaat kepada peserta didik. Tindakan ini harus dilakukan secara berkesinambungan. Peninjauan kembali merupakan dasar bagi pembuatan keputusan dalam mengubah sebagian atau seluruh asesmen. Terima kasih. Asesmen kinerja atau autentik. Asesmen kinerja atau autentik merupakan bentuk ujian di mana peserta didik menjawab suatu pertanyaan atau menampilkan keterampilannya. Dalam penerapan asesmen yang berbasis autentik, mempersyaratkan peserta didik secara aktif menyelesaikan tugas-tugas kompleks. Dalam pelaksanaan asesmen autentik, ada beberapa tahap-tahap yang harus dilalui. Yang pertama yaitu identifikasi hasil pembelajaran. Yang kedua, kembangkan tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh peserta didik dalam mempelajari tujuan pembelajaran. Yang ketiga, identifikasi hasil belajar yang didukung oleh tugas. Dan yang keempat, rumuskan kriteria dan tingkat kinerja untuk mengevaluasi kinerja peserta didik. Selanjutnya yaitu asesmen portofolio. Portofolio dapat dievaluasi melalui dua cara. Cara yang pertama yaitu evaluasi berbasis kinerja. Kemajuan peserta didik dapat dibandingkan dengan standar kinerja yang sesuai dengan kinerja peserta didik lainnya atau kurikulum. Evaluasi yang kedua yaitu dapat dilakukan dengan cara mengukur kemajuan peserta didik individual pada periode waktu tertentu. Teknik ini digunakan asesmen perubahan pengetahuan atau keterampilan peserta didik. Dalam menerapkan asesmen portofolio ada beberapa tahap yang harus dilalui. Yang pertama yaitu perencanaan dan pengorganisasian. Meliputi yang pertama
Kembangkan perencanaan portofolio. Yang kedua, rencanakan waktu secukupnya. Yang ketiga, mulai dengan satu aspek belajar dan hasil belajar peserta didik. Yang keempat, pilih aspek-aspek yang dimasukkan di dalam portofolio yang menunjukkan peserta didik. Yang kelima, pilih setidaknya 2 aspek, yakni indikator yang diperlukan atau aspek inti dan sampel pekerjaan yang dipilih. Dan yang terakhir yaitu tempatkan daftar tujuan-tujuan di masing-masing portofolio. Tahap yang kedua yaitu implementasi. Yang pertama, letakkan perkembangan aspek portofolio di dalam kegiatan kelas yang sedang berlangsung. Yang kedua, berikan tanggung jawab kepada peserta didik. Yang ketiga, bagi aspek-aspek portofolio yang telah dipilih. Dan yang terakhir, catat komentar pendidik dan peserta didik. Untuk tahap yang terakhir yaitu hasil. Di antaranya yang pertama yaitu analisis aspek portofolio untuk memahami pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Yang kedua, gunakan informasi portofolio untuk mendokumentasikan kegiatan belajar peserta didik untuk disampaikan kepada orang tua dan memperbaiki pembelajaran di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.